Ini adalah perpanjangan dari sebuah episode dari segmen Logika Kumaila bertajuk Islam Agama Perang yang tayang di kanal Cokro TV. Jadi ada segmen namanya Logika Kumaila dan ada episode di mana topiknya tuh tentang Islam dan perang. Aku di sana cuma bilang ada beberapa ayat yang memang memerintahkan perang, tapi aku sejujurnya agak hesitan untuk mewartakan secara gamblang gitu ayat-ayatnya karena aku nggak nyaman sama narasinya. Dan lagian juga kan kita nggak lagi perang ya, jadi nggak digali ayat-ayatnya tadinya menurutku nggak apa-apa. Yang bikin aku nggak nyaman nyampeinnya juga ayat-ayat yang turun ketika perang ini kan bernuansa permusuhan dan biasanya suka dipakai jihadis atau pendakwah-pendakwah yang kasar gitu ya. Jadi aku segan untuk turut menyampaikannya. Dan mengingat umat Islam itu banyak yang sangat tekstualis, aku juga jadi punya kekhawatiran teksnya malah menjadi inspirasi gitu untuk mempertajam permusuhan. Dan iya benar, Islam tidak selalu perang. Ada damainya juga, nggak selalu pakai kekerasan, ada juga yang pakai diplomasi. Jadi ya memang harus ditempatkan pada konteksnya ya. Tapi oke, aku akan bahas beberapa ayatnya. Kalau mau baca sejarah perang dalam masa awal-awal penyebaran Islam, itu bisa dibaca di tarikh-tarikh atau sirah-sirah Nabi yang mana aja, yang ditulis siapa aja, pasti ada peristiwa-peristiwa perangnya kok. Karena perang itu tuh momentum sejarah yang penting. Tiap perang tuh ada konteksnya dan pasca perang pun ada dampak sosialnya. Ya kalau menang berarti pengaruh Islam meluas dan seterusnya dan seterusnya. Buat yang nggak tertarik nyimak isi Quran secara spesifik, nggak apa-apa skip aja. Selain karena bahasannya spesifik banget, mungkin narasinya juga bisa bikin nggak nyaman. Oke, langsung masuk ke ayat ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 194 itu ada yang bunyinya gini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, wala ta'tadu, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Lanjutannya lagi, waqtuluhum haitsu taqaftumuhum, bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi fitnah di sini tuh maksudnya ujian ya, cobaan ya, bukan fitnah kayak bohong gitu. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjid Haram, hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Fa in qatalukum, jika mereka memerangimu, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahau, namun jika mereka berhenti memerangi gitu, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat lanjutannya waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah gitu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di ayat setelahnya lagi terus ada hukum qisas di bulan haram. Jadi kalau diserang di bulan haram itu boleh nyerang balik. Bulan haram itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di ayat itu lanjutannya ada anjuran untuk menyerang siapa yang menyerang kamu secara setimpal ya. Faman ya'tada 'alaikum, oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, fa'tadu 'alaihi, seranglah gitu, bimit 5 tada alaikum, setimpal dengan serangannya terhadapmu. Jadi ini ceritanya tuh ayat ini waktu beliau baru hijrah ya, tahun-tahun awal baru hijrah. Jadi tadinya proses dakwah di Mekah itu kan banyak dapat penolakan dan ancaman. Di Madinah pengikutnya mulai banyak, jadi bisa memerangi balik, bisa bikin pasukan nih, bisa menyerang balik ancaman dari orang Mekah supaya nggak ditindas terus. Terus ada juga ayat perang ini di surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Udzina lil ladzina yuqatilun, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya bighairi haqqin, tanpa alasan yang hak gitu, atau yang benar gitu ya, tanpa alasan yang tepat gitu, illa ayyaqulu rabbunallah, hanya karena mereka bilang Tuhan kami adalah Allah gitu.
Nah ini juga konteksnya sama, awal-awal masa hijrah dan awal-awal diperbolehkannya melawan balik ya. Ada juga di surat Al-Anfal ayat 38 sampai 39. Bunyinya qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya gitu dan masuk Islam maksudnya, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah salaf, yang udah lewat gitu. Wa iyaudu, jika mereka kembali lagi menyerang Nabi, faqad madat sunnatul awalin, maka akan berlaku sunnah, maksudnya sunnah itu maka berlaku sunat, aturan. Sunnah itu kebiasaan ya, tradisi atau aturan. Sunnatullah itu aturan Allah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang-orang terdahulu. Terus ayat ini juga mirip kayak yang di Al-Baqarah, waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah gitu. Fitnah maksudnya penganiayaan gitu ya. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, agama seutuhnya hanya bagi Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha bima ya'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, ayat-ayat ini juga turun di periode awal hijrah dan melatari terjadinya perang Badar ya. Jadi orang kafir ini kalau berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam ya diampuni Tuhan gitu. Bahasanya diampuni Tuhan ya, tapi juga maksudnya tidak diperangi. Tapi kalau memerangi Nabi ya diperangi gitu. Nah, tadi kan aku sempat jelasin bahwa ada bulan-bulan haram berperang ya. Nah, di surat At-Taubah ayat 5 ada ayat yang bunyinya fa'idzan salakhal asyhurul hurum, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, faqtulul musyrikin gitu. Bunuhlah dalam peperangan gitu, maksudnya bunuhlah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu temui, wa khudhuhum, dan tangkaplah, wahsyuruhum, dan kepunglah, waq'udu lahum kullamarsad, dan awasilah mereka di setiap tempat pengawasan gitu atau pengintaian. Fa intabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, wa atau zakat, serta menunaikan zakat, faqallu sabilahum, berilah mereka jalan kebebasan mereka gitu. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Kemudian di ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dapat mendengar firman Allah, summa ablaghu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman buat orang itu gitu. Jadi ayat ini turun dalam konteks persiapan perang Tabuk ya, pada periode pasca pembebasan Makkah. Saat itu sudah ada perjanjian, jadi kalau ada orang musyrik yang melanggar perjanjian dan ngajak ribut ya perang jadinya. Cuman kalau ada yang nyerah dan minta perlindungan itu harus dilindungi. Kalau ada yang masuk Islam dilindungi gitu. Dan perlu diingat ya, saat itu pindah agama itu berarti pindah sisi penyerangan gitu. Kayak otomatis pengkhianat gitu. Kalau ada muslim yang pindah agama ya itu pengkhianatan, bisa menyerang balik gitu. Ada risiko dia menyerang balik, makanya dulu tuh narasinya kalau orang yang murtad tuh darahnya halal gitu, halal untuk dibunuh sebagai tindakan defensif. Kalau sekarang kan ya kalau kita pindah agama ya kita kan nggak memusuhi siapapun atau kita nggak memerangi siapapun. Kalau di zaman sekarang kita ada orang yang pindah agama kan bukan berarti kita ingin membunuh orang tertentu atau kelompok tertentu kan. Itu kan lebih dari kebutuhan diri sendiri. Nah, kalau lagi zaman Nabi itu kan masih sangat bersuku-suku dan berkelompok. Ketika kita pindah agama, itu dampaknya itu ke keamanan kelompok gitu ya. Terus banyak juga yang komentar, masa Kumaila nggak tahu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir yang memang menyerang, ada kafir yang damai gitulah kurang lebih. Nah, klasifikasi kafir harbi dan kafir dhimmi itu baru ada di Kekhalifahan Umar, jauh setelah Nabi wafat. Jadi baru dibikin perjanjian-perjanjian yang menjamin keamanan untuk melindungi kafir yang nggak nyerang. Tapi itu pun ada syarat seperti misalnya bayar jizyah ya, atau upeti, atau pajak. Jadi memang belum dianggap setara gitu. Jadi pas masa Kekhalifahan Umar itu memang banyak reformasi administratif yang terjadi karena wilayah pemerintahan Islam sudah tambah luas dan menaungi banyak suku-suku Yahudi dan Nasrani. Dan meskipun dilindungi dalam arti tidak diperangi ya, sebenarnya ada batas-batasannya juga gitu ya. Ada dibatasin akses ekonominya dan ekspresi beragamanya, jadi tidak sepenuhnya dianggap setara dengan warga muslim. Kalau dilihat dengan kacamata kita sekarang, yaitu pemerintahan yang diskriminatif, tapi untuk ukuran saat itu progresif ya.
Ayat perang lainnya ada di surat Muhammad ayat 4, bunyinya فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, tebaslah batang leher mereka, hatta idza askhantumuhum, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, fasyuddul wasaq, tawanlah mereka, fa inna man ba'du, setelah itu kamu boleh membebaskan mereka, wa imma fidaan, atau menerima tebusan, hatta tada'al harbu awzaraha, hal itu berlaku sampai perangnya selesai. Dzalik, ya demikianlah, walau sya'allahu lantasara minhum, sekiranya Allah menghendaki maka Allah akan menolong kamu dari mereka, walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudhilla a'malahum, orang-orang yang gugur fi sabilillah di jalan Allah, dia tidak amalnya tidak sia-sia. Nah, ayat ini konteksnya perang Badar ya. Pasca perang Badar tuh pasukan muslim dapat banyak tawanan. Waktu itu kan perang melawan suku Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak, tapi umat muslim menang. Jadi tawanan perang itu levelnya seperti budak ya. Kalau mau bebas harus ditebus dulu, kurang lebih. Ya itu tadilah ayat-ayat perang di Quran. Bisa jadi masih ada lagi, hafalanku nggak sempurna. Salah satu alasan lainnya kenapa aku segan membacakan ayat-ayat ini ketika diwawancara Ade Armando untuk channel Cokro TV, segmen Logika Kumaila, itu karena tiap ayat itu ada kaitannya dengan ayat lain di tempat lain gitu. Sehingga pemaparan seperti yang aku lakukan ini sebenarnya pemaparan yang kering sekali. Aku tidak bisa menjelaskan semua ini tanpa menjelaskan konteks sosial budaya saat itu, yang mana itu merepotkan buatku ya. Aku nggak bisa menjelaskan secara singkat, dan aku juga malas membahasnya karena menurut aku sejujurnya bagian sejarah-sejarah perang ini nggak terlalu penting untuk dikaji secara mendalam, kecuali dari sudut pandang politik ya. Nah, tapi Ade Armando kan mikirnya beda ya. Dia merasa itu penting karena bisa jadi permusuhan yang terus terjadi hingga kini itu karena pembacaan kitab suci yang dilakukan tanpa rekontekstualisasi yang menurutku ada benarnya juga. Nah, ini kan aku cuma ambil ayat-ayat yang ada perintah berperangnya ya. Baiknya baca lengkap di Quran gitu. Cuma susahnya itu kan Quran tidak ditulis secara kronologis ya. Jadi kalau mau tahu konteks sejarahnya silahkan rujuk karya para sejarawan, karena kalian betul aku bukan ahli sejarah. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you for the happiest year